Recall di Beslawan, kita lagi di mana? Di apa nih namanya? Ini adalah eventnya Era Jaya dan Oke. Asics ya. Kita mau try on sepatunya mereka. Gel Trabuco sama satu lagi Fuji Fuji. Speed. Fuji Speed ya? Fuji Speed. Ah, Fuji Speed. masalahnya nggak ada ukuran gue. Jadi gua aja yang bakal Yes. apa ya, make lah istilahnya Sama gitu. videographer ya. Dan by the way, selamat datang di First Run First kita run. kali ini. Yes. Dan hari ini kita bakal nyobain 2 sepatu trailnya Asics ya. Jadi sesuai requestan kalian untuk mencoba sepatu trail, kita datengin langsung mumpung Asics-nya yang nyamperin kita sih. Ya, kita di-invite lah ya. Iya, untuk mencoba ya sepatu-sepatu terbarunya mereka untuk trail. Kayak gimana keseruannya? Langsung aja kali kita gas. Capek, mau nggak dipotong. Nggak Enak dipotong. aja dipotong. Langsung aja kita gas lari sama sepatunya Asics. Hello guys. Untuk ini road running loh, lihat. Rapat kiri. Oh, leader posisi di mana? Ditanyakan ya, kebanyakan tuh kita pilih pakai power walk. Tadi sebenarnya power walk itu juga bagus kalau kita ngomongnya durasinya panjang tuh tanjakannya, tapi itu nggak efektif kalau kita ketemu tanjakan yang relatif pendek. Uphill. Let's go. Let's go. Look at this. 360 view. Ah, puterin aja dah sama kameramen. Jangan direm. Pelan-pelan Pak Sofi, pelan-pelan Pak Sofi. Salah jalur, guys. Salah jalur, guys. Tadi ada jebakan, Batman ini ada lubang, ternyata masuk. Sorry. Oh, jeblos aja. Jeblos. Mantap. Wah, impresinya. Nggak ngejebros, cuma kebasahan doang. Gripnya oke, gampang pokoknya. Oke. Loh, kameramen kok punya kameramen? Iya. Fajar monitor. Welcome to the jungle. Asikin aja. Lihatlah. Lihatlah. Oh my god. Fun trail sekali.
Wah. Wush. Hati-hati. Kita saling berjaga jarak agar tidak disliding. What? Wih. Wah. 4 km pertama, gimana nih Van? Pakai Fuji Speed ya? Sebenarnya ini gripnya oke, cuman guanya yang nggak oke karena guanya kurang terlatih memilih rute, memilih apa ya, memilih tracknya. Jadi beberapa kali gue jatuh, dan kalau misalnya udah banyak apa nih, udah lumpurnya udah numpuk, udahlah itu. Jadi better dibersihin dulu guys, daripada ambil resiko. Nggak penting. Yang paling penting sekarang di GI Osmo-nya, ini gimana nasibnya Van? Ini aman, masih selamat karena gue cover. Ini hampir aja Tapi nyawa memang gua. badak banget. Apakah kita harus ganti dengan DJI guys? Coba bantu-bantu nambahin ya watch time-nya biar AdSense kita tambah banyak ya. Tonton sampai habis. Tonton sampai habis. Jangan lupa videographer punya sepatu baru juga. Set. Gimana videographer? Kesan-kesannya? Asik sih. Sip, seperti itu aja. Kita mau lanjut sebelum Kita lanjut lagi. Speed. Oke guys, kita udah finish 7 km ya. 7 km kurang lebih. Betul. Gimana impresinya? Mau dari lo dulu? Dari gua dulu Fuji Boleh. Speed. Fuji Ya. Speed. Ini gua agak cepet aja sih. Yang pertama karena dia stucknya rendah, otomatis lu bisa lebih cepet lah intinya. Dan dia tuh ada plat karbon, ternyata gua pun baru tahu. Makanya waktu gua downhill tapi di aspal, di beton, gila itu kerasa banget lentingnya, enak banget. Dan untungnya di gua masih stabil. Walaupun beberapa orang tadi mengeluh karena ada yang orang pronasi gitu. Gua pun sebenarnya nggak terlalu sadar apakah gua beneran pronasi atau sepatunya yang bikin gua pronasi, gua pun belum tahu. Ya. Tapi sih intinya ini sepatu emang enak banget, gripnya oke banget di tanah licin. Sebenarnya sangat bagus, gripnya bagus banget. Cuman karena isunya ada di gua nih, karena gua trail runner, bukan trail runner, semarang gua masih pemula banget. Salah pijakan aja itu berpengaruh gitu. Jadi ya gua nggak bisa menyalahkan sepatunya, emang bisa aja guanya yang salah seperti itu. Kilometer pertama sampai kedua deh Van, itu kan tanjakan tapi Betul. masih cor-coran tuh. Nah, Nah itu gimana tuh, enak gila, nggak? enak banget. Enak Oh. banget, gua nggak ngerasa capek. Serius. Even ini trail run pertama gua ya, beneran trail run tuh kayak gini. Oke, Nggak kerasa capek, enak banget rasanya kayak gitu. lanjut kilometer ketiga dan seterusnya, itu kan lumpur semua. Yes. Lo dapat jatuh juga kan tadi? Jatuh sekali. Itu gara-gara gue salah pijakan. Oh, gitu ya. Itu tadi gara-gara gue salah pijakan. Tapi emang tracknya basah banget. Ini juga sekarang udah hujan. Harusnya di sana makin basah. Tapi ya kayak gitu. SX grip ini luar biasa. Tetap Yes. luar biasa. Walaupun kalau misalnya lumpurnya udah banyak, tetap licin-licin juga sih. Gitu. Enggak. Jadi ya Masih ini, vibram di hati gue. Wah, dia masih vibram ya. Gua apa aja lah asalkan bagus istilahnya kayak gitu. Nah, terus dia ada carbon plate juga. Ini uppernya, lu harus tahu. Nah, gimana, Uppernya lu harus gimana? tahu. Dia tuh ternyata tahan air. Dia ternyata Oh tahan iya, air. tadi kan ada beberapa tuh yang masuk air tuh Iya. tracknya. Bahkan ada yang dijailin buat masuk air ya, tetap Iya. basah sih. Oh, oke. Ya, gua nih kalian lihat sendiri di sini. Udah kena air, udah becek-becekan, tapi kaki gua masih kering sampai sekarang. Itu yang luar biasa dari Fuji Speed. Kayak gitu. Ini Boleh, baru boleh. Fuji Speed 3, Fuji Speed 4 harusnya lebih oke lagi kayak gitu. Oke. Kalau Trabuco gimana nih? Karena bukan gue yang pakai. Bukan lu yang pakai. Bukan gue yang pakai. Lu pakai Kayano. Iya, Aneh. videographer. Ini menurut gue impresi Kayano itu sangat-sangat spesial. Ternyata untuk light trail kayak gini dia Oke. masih bisa bertahan. Iya. Iya, Lanjut. lanjut. Peleset sih 2-3 kali, Oke. tapi ya sebenarnya gini, ada benang merah antara Trabuco dengan Kayano. Oh. Kenapa? Satu kata kunci, stabil. Stabil, setuju. Gue suka yang stabil-stabil. Hmm. Nah, di mana ternyata gitu, selain pakai FF Blast Plus, setahu gue ini juga FF Blast Plus. Betul. Nanti correct me if I'm wrong ya. Artinya karakteristiknya gue bisa ngomong dong ya. Yes. Itu flashy banget untuk sepatu support dan stability. Ini tuh empuk, enak. Dan ini pun tadi kita udah ngobrol ya sama Yes. beberapa peserta, ternyata memang itu diamini karakter empuknya. Ya. Dan ini membuat tidak mudah capek. Ya. Nah, Betul, terutama di medan-medan yang udah cukup teknikal, itu mengurangi beban ya kerja si ototnya. Yo, kayak gitu. Iya, itu yang sangat harus digarisbawahi sih. Dan kemudian kita juga dapat testimoni tadi untuk di medan-medan istilahnya makadam atau gravel itu juga cukup baik ya. Ya. Dan bahkan bisa dibilang lebih baik daripada si
Fuji Fuji Speed. Ya, gue Karena bisa ya- mengamini sih. Karena memang untuk kestabilannya lebih baik gitu. Ya, betul, Nah, betul. terus tadi juga kita dapat testimoni menarik lagi. Teman-teman bisa lihat juga ya nanti di interview soal ketahanan si Essex Grip ini untuk durabilitasnya jempolan ya. Tapi mungkin kalau untuk air masuk, nah ini airnya masuk. Tetap masuk. Ya, Gitu. gimana lagi lah. Tapi emang lagi? grip katanya lebih tinggi sih kalau dia. Si Trabuco ini gripnya lebih bagus dari si Oke. Fuji Speed ini. Nah. Cuma ini kan 3 ya, dia kan terbaru. Sedangkan Fuji Speed 4 belum keluar. Nah, kita nggak tahu juga sih. Masalahnya satu, Imbanginya. Van. Apa tuh? Kita nggak tahu sebenarnya beda fungsinya apa dua sepatu ini. Oke. Ya, langsung aja kita tanya orang Essex sih. Oke, recall di Base Lawan kita udah ketemu sama orang Essex-nya. Sama Kang siapa? Taufik. Oke. Nah, kita mau tanya bedanya Fuji Speed dan Gel satu lagi. Trabuco. Oh, iya. Kerja dulu. Kerja dulu. Oh ya udah. Guys, kameramen dapat door prize. Oke, kita mau tanya bedanya gel Trabuco dengan Fuji Speed. Apa nih Kang bedanya? Jadi di Essex itu kita memiliki line up bukan terbaru sih, cuman kita ada line up trail shoes. Oke. Jadi kita ada stability shoe, terus juga ada speed series, hampir sama kayak yang di road. Jadi kalau speed series itu kita memiliki Fuji Speed. Terus juga kalau dari sisi stability shoe-nya yaitu kita memiliki gel Trabuco. Ah, begitu. Hmm. Oke, makanya tadi tester kita mengetes Trabuco itu Sama. sangat-sangat aman sekali ya. Ah, itu dia ternyata ya. Oke, nah mungkin ada sedikit-sedikit nggak tips mungkin buat yang baru pertama kali pakai Essex nih, gimana? Terutama buat yang mau nyobain sepatu trail run-nya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru mau coba trail run, aku sih merekomendasikan bisa menggunakan sepatu gel Trabuco untuk amannya. Karena apa? Karena emang gel Trabuco itu lebih stabil dan juga lebih comfort dibandingkan dengan Fuji Speed. Karena Fuji Speed itu menggunakan karbon juga. Jadi untuk kenyamanan mungkin teman-teman juga baru mulai trail run, jadi lebih bagusnya itu menggunakan gel Trabuco Oke. dibandingkan Fuji Speed. Terima kasih Kang Taufik. Udah jelas ya. Kita lanjut tanya para pesertanya. Dan ini di ending yang paling penting. Pakai kaos kaki apa? Gua pakai punyanya Bang Hendy John. Yakin. Dan gue pakai Richam X ya. Kita ngetes dua merek berbeda. Ternyata dua-duanya good. Jempolan aman. Nyaman banget. Ya. Gokil. Sayang. Suka gua. Sayang apa? Belum bisa kita masukin linknya. Iya. Kalau udah bisa kita masukin linknya langsung kita taruh ya. Dan teman-teman kalau mau coba ini very recommended buat yang baru awal nyobain trail pun ini jempolan sih. Tapi Gokil. tetap beli yang ada di kolong ini ya. You know. Tetap dibeli. Oke, sekarang kita tanya para peserta pendapatnya tentang sepatu Essex ini. Teh pakai apa? Sekarang aku lagi pakai Trabuco 13. Namanya siapa? Desi. Oke, gimana experience-nya pakai Trabuco? Tadi itu kan lewatin rute yang berlumpur. Oh iya, betul. Nah, Di pakai kilometer Trabuco 3 ke ini atas ya. benar-benar gripnya oke banget, sama sekali nggak licin dan nggak slip lah intinya gitu. Padahal elevasi juga lumayan ya tadi ya. Iya betul. Terus udah gitu lumpurnya bener-bener lumpur yang basah Betul banget. sekali. Banyak banget, ada beberapa yang jatuh juga sih. Saya juga Tapi jatuh. Tapi ini oke banget lah menurut aku. Terus untuk rute yang aspal juga ini cukup empuk. Oh, I see. Ya. Jadi untuk pelari yang baru mulai trail itu cocok banget pakai Trabuco. Oke. Dibilang comfort, masuk nggak ya? Comfort, jelas. Oke. Ini menarik nih. Mungkin ada satu hal yang sangat menarik banget selain tadi stabilnya. Boleh dikasih tahu nggak sama penonton kita? Yang menarik banget buat saya tuh saya pertama kali pakai Trabuco ya, karena sebelumnya saya pakai Fuji Speed. Oke. Nyaman banget untuk di rute Makadam, karena rute Makadam itu kan nyeri ya. Kita lari di rute Makadam itu lumayan impactnya ya kalau misalnya pakai sepatu yang agak khususnya untuk speed. Tapi kalau pakai Trabuco ini stabil dan bikin kaki cukup nyaman banget. Wow. Buat aku. Oke. Menarik. Terima kasih Teh Desi. Iya, sama-sama. Abah Dian, ini guys yang bikin rute hari ini luar biasa. Abah, gimana pengalamannya pakai Trabuco? Mungkin bukan tentang hari ini ya, tapi
pengalaman tentang pakai Trabuco gitu ya. Dan buat saya sendiri sebenarnya Trabuco ini cukup nyaman ya. Ya mungkin setiap orang beda, tapi buat saya sendiri cukup nyaman. Dia tuh stabil banget, ya, stabil banget. Kedua, karakternya cukup bagus ketika dia ketemu medan-medan tanah gitu kan, tanah. Kemudian agak tanahnya itu tanah yang gembur gitu, sehingga dia tuh ngikat banget gitu. Jadi walaupun kondisi dia di tanjakan, tanah dan turunan itu dia ngegigit tuh. Jadi bikin si kaki itu dia tidak banyak mengeluarkan energi buat stabilitas. Jadi sepatunya cukup membantu buat stabilitas dengan teknik gaya lari saya. Dipakai jarak jauh juga lumayan. Ya enak banget lah, maksudnya enak nyaman gitu ya. Patokannya saya tuh nyaman. Udah berapa lama ini dipakainya? Berapa ya? Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Wah, ini udah melalang buana banget ini kelihatan ya. Ya mungkin karena ya memang beberapa bagiannya agak sedikit sudah sobek. Ini karena juga friksi di beberapa lintasan di kita, khususnya gunung itu dia punya kerikil-kerikil tajam. Jadi terus lintasannya juga menyempit sehingga gesekan-gesekan itu buat si bagian luarnya itu agak sedikit rentan gitu. Bahatur nuhun pisan. Terima kasih rutenya. Kang Jibril, gimana pengalaman pakai Fuji Speed? Kalau menurut aku sih, kalau Fuji Speed itu enak buat dipakai rute yang mungkin cukup runnerable, yang kalau misalnya trail masih bisa untuk dilariin. Cuman kalau misalnya udah ketemu jalur tanah licin itu agak kurang grip. Cuman kalau misalnya kayak pasir yang kayak gitu-gitu menurut aku masih oke. Terus kalau misalnya makadam, tahu makadam kan? Yang gravel-gravel gitu? Ya, batu-batu. makadam batu-batu. Aku udah coba beberapa brand Hoka normal, itu kerasa sakit. Cuman kalau asik Fuji Speed ini nggak terasa sakit, jadi masih oke buat dipakai downhill di makadam. Nah, terus kalau pengalaman yang yang mungkin kurang menguntungkan pas awal-awal make, saya 3 kali make ke Gunung Palasari. 3 kalinya kena ankle, jadi ini tuh menurut aku terlalu Terus sempit? Ya terlalu sempit, jadi kurang narrow gitu lah ke bawah gitu. Kurang jadi, wide ya, jadi terlalu wide. narrow ya? Ya mungkin cocoknya buat yang kakinya bebek mungkin ya. Kalau enggak, cuman ini setiap lari pasti ada gini nih posisinya. Oke. Tapi nggak sampai bikin jatuh apa injury? Pernah 2 kali Oke. injury. Cuman karena mungkin udah capek juga, udah jauh mungkin ya. Jadi injurinya kena. Terus selama ini udah pakai berapa kilo? 200 kilo mileage di Strava. Masih oke. Terus ini outsole-nya juga masih tebal ya, masih tebal. Wih. Sering dipakai juga kadang kalau lari di road, tapi roadnya kayak road tanah, kayak di Sabuga, di trek gitu. Cuman kalau untuk buat road aspal mungkin nggak dulu, soalnya sayang ya. Takutnya kena. Karbonnya juga lumayan kayak ngasih lentingan ya? Ngasih feedback yang bagus buat kaki. Udah sih paling gitu aja. Mungkin ada special moment bareng Fuji Speed? Waktu race paling, waktu balap. Iya. Enak dipakai buat downhill. Terus sepatu yang bikin cepat juga lah buat experience-nya bagus sih. Cuman saya salah ngambil warna aja. Warna terang. Benar sekali. Tapi tenang guys, karena ada Umbre Shoe Cleaning ya. Kalau kalian mau juga, udah kita taruh linknya di bawah dan di atas, whatever it is, kalian bisa check out juga. Nanti gua mau ngecek bersihin pakai itu juga ya. Oke, terima kasih Kang Jibril. Siap.